Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu tetap semangat, tetap sehat, sehingga bisa terus mengikuti pembelajaran ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Ustadz akan kembali menjelaskan materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu materinya tentang gradien. Nah, gradien itu apa kemarin? Gradien itu kita kan sudah sempat belajar tuh kemarin. Gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis. Nah, kita juga sudah belajar mencari gradien dari suatu persamaan garis yang sudah diberikan. Rumusnya kemarin itu adalah M sama dengan negatif A per B. Nah, itu kemarin rumus mencari gradien jika diketahui persamaan garis. Nah, kali ini kita akan mencari gradien garis jika diketahui dua titik. Nah, jadi yang diketahuinya itu adalah dua buah titik, yaitu titik A, yang mana titik itu kan koordinatnya X, Y. Ini Ustadz namanya X1, Y1 sebagai bentuk tanda bahwa ini adalah titik yang pertama. Kemudian ada titik B, titik yang kedua. Ustadz namanya X2, Y2 sebagai tanda bahwa ini adalah titik yang kedua. Nah, maka rumus mencari gradien dari dua titik itu rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik 1,3 dan 2,5. Nah, 1,3 itu Ustadz namai X1 Y1. 2,5 itu Ustadz namai X2 Y2. Nah, kemudian kita ketemu X1-nya 1, X2-nya 2, Y1-nya 3, Y2-nya 5. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus nih. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tadi Y2-nya berapa? Y2-nya 5 dikurang Y1. Y1-nya 3 per X2-nya berapa tadi? 2. Nah, kurang 1. Maka 5 kurang 3 itu kan 2 per 2 kurang 1 itu 1. 2 bagi 1, 2. Nah, jadi gradiennya yang melalui titik 1,3 dan 2,5 itu adalah 2. Nah, ini mencari gradien kalau diketahui dua buah titik. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kalau tadi mencari gradien, kalau sekarang kita akan membuat atau menyusun persamaan garis. Nah, bedakan ya, kalau tadi mencari gradiennya saja, kalau yang ini membuat atau menyusun persamaan garis. Yang pertama ini kita akan membuat persamaan garis jika diketahui dua titik. Nah, sama kayak tadi diketahui dua titik juga. Bedanya kalau tadi mencari gradiennya saja, nah kalau yang ini kita akan menyusun persamaan garisnya. Oke, ini kalau diketahui dua titik ini rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan 2,5. Nah, sama kayak tadi, 1,3 itu Ustadz namai X1 Y1. Yang 2,5 itu Ustadz namai X2 Y2. Nah, tadi kan sudah dapat nih X1-nya 1, X2-nya 2, Y1-nya 3, Y2-nya 5. Kita masukkan ke rumus nih. Nah, Y dikurang Y1. Y1-nya berapa tadi? 3. Berarti Y kurang 3. Per Y2 kurang Y1. Y2-nya 5 dikurang 3. Nah, ini ya. Sama dengan X dikurang X1. X1-nya berapa tadi? X1-nya 1. Nih. Maka X kurang 1. Per X2 kurang 1. X2-nya 2, X1-nya 1. Nah, kemudian kita hitung apa yang bisa kita hitung. Y kurang 3 tetap berbentuk Y kurang 3. Nah, 5 dikurang 3 itu menjadi 2. X kurang 1 itu tetap berbentuk X kurang 1 per 2 kurang 1 1. Nah, sudah sampai di sini, maka langkah selanjutnya itu adalah namanya kali silang. Nah, dikali silang berarti Y kurang 3 ini akan kita kalikan dengan 1, X kurang 1 ini akan kita kalikan dengan 2. Nah, lanjut ke sini. Nah, tadi nih sudah saya tuliskan Y kurang 3-nya kita kali dengan 1, X kurang 1-nya kita kalikan dengan 2. Nah, ini namanya kali distributif. Atau yang sering orang-orang sebut itu namanya kali pelangi. Artinya kita kalikan semuanya. Berarti yang pertama Y-nya dikali 1 dulu, itu 1Y.
Min 3 kali 1 itu min 3. Nah, sama dengan X kali 2 itu 2X. Min 1 kali 2 itu min 2. Nah, sudah sampai sini. Kalau sudah sampai sini, maka langkah selanjutnya adalah kita pindahkan ruas. Artinya kita kumpulkan yang ada variabel X dan Y-nya itu ke ruas kiri sama dengan. Nah, yang di kanan sama dengan itu hanya tersisa angka konstantanya saja yang tidak punya variabel. Nah, 1Y-nya tetap di kiri. Nah, positif 2X kita pindah ke kiri menjadi min 2X. Min 2-nya tetap di sebelah kanan sama dengan. Nah, min 3-nya pindah ke kanan menjadi positif 3. Nah, kemudian 1Y kurang 2X sama dengan min 2 tambah 3 itu hasilnya 1. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini boleh nih angka satunya kita hilangkan karena di dalam aljabar, angka 1 di depan variabel itu boleh dihilangkan. Tapi bukan berarti dia tidak punya nilai, dia ada, hanya saja dia kita sembunyikan. Nah, itu khusus untuk angka 1. Nah, sampai sini sudah benar ya. Sampai sini sudah benar. Tapi biasanya di buku, di pilihan ganda itu disusun sesuai abjad. X dan Y itu duluan mana? Duluan X. Nah, berarti kita susun mulai dari min 2X tambah Y. Karena Y-nya positif berarti tambah Y. Min 2X-nya karena min, nah dia tetap min. Jadinya min 2X tambah Y sama dengan 1. Nah, ini juga sudah betul nih. Nah, namun kadang-kadang juga ada pilihan jawaban yang tidak ada hasilnya seperti ini. Maka semuanya harus kita kalikan dengan negatif. Kita coba kalikan dengan negatif. Min 2X kali negatif itu jadi positif 2X. Positif Y, mohon maaf. Positif Y kita kali dengan negatif menjadi negatif Y. Positif 1 kita kali dengan negatif menjadi negatif 1. Nah, jadi ketiga-tiganya ini betul ya. Hanya saja tinggal disesuaikan nanti dengan pilihan jawaban kalau soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, selanjutnya kalau tadi kita membuat persamaan garis dari 2 titik. Nah, kalau ini kita akan membuat persamaan garis dari 1 titik. 1 titik ya. Kalau tadi 2, nah ini 1 titik dan gradien. Nah, jadi nanti di sini titiknya sudah diketahui 1, kemudian ada diketahui gradien. Maka rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, M itu kemarin gradien ya, lambang gradien. Contoh, ini contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan gradien 3. Berarti titik 1,2 itu kita namai X1-nya 1, Y1-nya 2. M-nya gradiennya 3. Maka rumusnya kita masukkan ke sini ya, ini rumusnya. Y kurang Y1. Y1-nya berapa tadi? 2. Nah, berarti Y kurang 2 sama dengan M. M-nya 3, kita ganti 3. Dalam kurung X dikurang X1. X1-nya berapa tadi? 1. Nah, maka ini juga kali distributif nih atau kali pelangi. Nah, yang di sini tetap Y kurang 2 sama dengan 3 dikali X menjadi 3X. 3 kali min 1 min 3. Nah, sudah sampai di sini sama kayak tadi ya. Kita pindahkan ruas, kita kumpulkan yang punya variabel X dan Y itu ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Y-nya tetap di sebelah kiri. Nah, yang 3 ini kita pindah jadi min 3. Sama dengan, nah sekarang kita sudah pindah ke ruas kanan. Min 3-nya tetap di sebelah kanan ya. Nah, yang ini negatif 2 pindah jadi positif 2. Selanjutnya yang ini tetap Y kurang 3X sama dengan min 3 tambah 2 itu hasilnya min 1. Nah, sampai sini sudah benar. Nah, tapi kayak tadi kita kumpulkan, kita sesuaikan sesuai abjad. Berarti X dulu baru Y. Min 3X tambah Y sama dengan min 1. Nah, ini juga sudah benar nih. Tapi kita akan coba cari opsi yang lain, siapa tahu nanti kalau pilihan ganda pilihannya tidak ada, maka kita coba kali dengan negatif semuanya. Min 3X dikali negatif jadi positif 3X. Positif Y kali negatif itu negatif Y. Negatif 1 kali negatif jadi positif 1. Nah, ketiga-tiganya ini benar ya.
tinggal disesuaikan nanti dengan pilihan jawaban. Oke, ini penjelasan Ustadz terkait materi yang kemarin. Semoga bisa dipahami ya. Perhatikan dengan seksama penjelasannya. Kalau perlu nanti di pause atau diperlambat penjelasannya bisa ya. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Oke, sekian penjelasannya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.